Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih bersua walaupun hanya melalui kelas virtual atau kelas online, tapi alhamdulillah kita masih bisa menggunakan kesempatan ini. Dalam kesempatan kali ini di pertemuan ke-9 kita akan sama-sama mempelajari tentang kode etik profesi akuntan. Teman-teman di sini mungkin sebagian sudah mengetahui atau sudah membaca atau memiliki gambaran tentang apa itu kode etik profesi akuntan. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Etika ini mengatur seorang akuntan untuk melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dalam profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh setiap akuntan yang menjalankan pekerjaannya. Jadi, jika teman-teman ingin nanti kelak setelah lulus ingin berprofesi sebagai akuntan, maka harus memahami kode etik atau prinsip-prinsip dari etika profesi akuntansi ini agar bisa dipelajari sehingga ke depan menjadi seorang akuntan profesional. Kode etik akuntan profesional atau prinsip dasar etika profesi akuntansi yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian, kerahasiaan, tanggung jawab profesi, dan yang terakhir adalah kepentingan publik. Integritas yaitu prinsipnya mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Jadi seorang akuntan publik tidak boleh berbohong. Artinya dia harus menjunjung tinggi integritasnya dengan kejujuran dan sikap lugasnya. Selain integritas, objektivitas juga harus mengedepankan kejujuran. Jadi seorang akuntan juga dituntut untuk objektif. Dalam artian, mereka harus bebas dari berbagai benturan kepentingan yang berhubungan dengan kewajiban profesionalnya. Misalnya, ini masalah pribadi, ini masalah keluarga, ini masalah teman, sahabat, dan sebagainya. Jadi harus mengenyampingkan hal-hal tersebut. Etika profesi akuntansi dengan prinsip objektivitas ini mengharuskan para akuntan untuk bersikap adil, tidak berprasangka, tidak memihak, tidak di bawah pengaruh salah satu pihak, serta jujur secara intelektual. Selanjutnya, kompetensi kehati-hatian. Sebagai akuntan profesional, tentu kompetensi menjadi salah satu penjamin mutu dari kualitas pelayanan. Mereka atau para akuntan harus dibekali diri dengan etika profesi akuntansi yang satu ini, agar bisa memberi pelayanan terbaik untuk para pengguna jasanya. Karenanya, seorang akuntan harus selalu bersedia mengasah pengetahuan dan keahlian serta bertindak cermat dalam menjalankan jasa profesionalnya. Prinsip ini atau prinsip kehati-hatian ini mengharuskan setiap anggota akuntannya untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja atau klien menerima layanan yang profesional dan kompeten dari seorang akuntan yang ditunjuknya. Selanjutnya adalah bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberi jasa profesional. Jadi, dia tidak gegabah, tidak gerang, kalau kata orang Sunda gerasak gerusuk ya, tetapi cermat
ya, memperhatikan dengan betul-betul apa yang dia hadapi. Jasa profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 tahap yang terpisah, yaitu yang pertama pencapaian kompetensi profesional dan yang kedua adalah pemeliharaan kompetensi profesional. Nah, pemeliharaan kompetensi profesional ini membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan membuat akuntan profesional dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungan profesional. Selanjutnya, ketekunan. Nah, ketekunan ini meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan penugasan, berhati-hati, lengkap, dan tepat waktu. Jadi kalau ditugasinnya A, ya ngerjainnya A. Enggak yang nugasinnya A malah ngerjain B. Enggak gitu. Jadi sesuai dengan penugasan. Yang ditugaskannya A, maka dikerjakan juga A. Berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya, ya, dan juga tepat waktu. Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menjamin bahwa orang-orang yang bekerja di bawah kewenangannya telah memperoleh pelatihan dan pengawasan yang memadai. Jadi, ketika tepat, akuntan profesional menjelaskan kepada klien atau pemberi kerja atau pengguna jasanya mengenai keterbatasan yang melekat pada jasa atau kegiatan profesional yang diberikannya. Bu, mohon maaf, saya bisa mengerjakan yang ini saja, yang ini saya belum mampu atau belum mumpuni, atau mungkin Bu, kapasitas saya di bidang ini hanya sebatas ini, tidak bisa atau tidak lebih dari sekedar itu. Jadi dijelaskan, diberitahukan secara jujur dan apa adanya. Yang keempat prinsipnya yaitu kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka mereka juga harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Dalam arti, tidak boleh mengungkapkan informasi kepada pihak manapun, terlebih jika tanpa persetujuan atau tanpa wewenang secara spesifik. Kecuali jika memang harus mengungkapkan karena memang kewajiban hukum atau tanggung jawab profesional. Misalnya kita bekerja pada perusahaan yang perusahaan tersebut ternyata harus diperiksa oleh BPKK atau pemerintah, maka kita boleh ya atau bahkan wajib mengungkapkan data-data keuangan di perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga prinsip kerahasiaan ini memang mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik. Nah, kecuali tadi jika memang terdapat hak atau kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Jadi boleh selama memang ada kewajiban hukum atau profesional boleh diungkapkan. Jika tidak, berarti tidak boleh. Kita harus memegang prinsip kerahasiaan tersebut. Menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Nah, ini ya. Jadi untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga itu kita tidak boleh menggunakan prinsip kerahasiaan tersebut. Akuntan profesional ini yang menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh klien atau pengguna jasa atau pemberi kerja ya. Nah, artinya maksudnya mereka memberi kita pekerjaan gitu. Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa staf atau orang-orang yang bekerja di bawah pengawasannya dan orang-orang yang memberi saran atau ada ketua penasehat, ada tim penasehat dan sebagainya gitu ya.
dan bantuan profesional lainnya yang bekerja di bawahnya atau bekerja bersama dengannya menghormati kewajiban akuntan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi. Jadi orang-orang yang bekerja dengannya, orang-orang yang bekerja dengan akuntan tersebut, maka harus menjaga atau menghormati kewajiban akuntan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi. Jadi jangan dikorek-korek, ini apa sih, nah, gitu. Tapi tetap menjaga kerahasiaan. Kewajiban untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus dipertahankan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan profesional dengan kliennya. Misalnya 3 bulan klien A bekerja dengan akuntan profesional tersebut. Maka ketika berakhir di bulan keempat, maka tetap berlaku untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Ya, walaupun dia mendapatkan klien baru atau klien-klien yang lainnya, maka seorang akuntan profesional tidak menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi dari klien-klien sebelumnya, ya. Tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Ketika seorang akuntan profesional mau melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan atau yang berhubungan dengan kliennya, maka harus ada pertimbangan moral yang dilibatkan dalam pengambilan keputusannya, serta tentu saja bersikap profesional. Jadi tidak gegabah, tidak gerosok-gerusuk, tidak keluar jalur apa yang telah ditetapkan dari kode etik yang memang dituliskan untuk seorang akuntan. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Jadi, sesama anggota IAI dalam hal ini atau sesama anggota akuntan publik atau akuntan yang memang di bawah organisasinya, maka sama-sama memiliki atau bekerja sama untuk mengembangkan profesi akuntansi itu serta mendapatkan atau memelihara kepercayaan dari masyarakat. Apa jadinya jika masyarakat melihat, ih organisasi akuntansi ini kok nggak jujur, organisasi akuntansi ini kok nggak baik dan sebagainya ya, yang negatif-negatif. Maka hal itu menjadi tanggung jawab seorang akuntan ya, seluruh bahkan anggota akuntan profesional untuk memelihara kepercayaan dari masyarakat. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik. Jadi klien kita itu adalah publik yang memang kita harus layani, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Salah satu ciri dari profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan juga memegang peranan penting di dalam masyarakat. Arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, pegawai, investor, dan mereka-mereka yang memang bergantung atau bekerja sama dengan kita. Dalam artian, integritas dan objektivitas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Oleh karena itu, seorang akuntan harus selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka.